Kita lanjut ke Pak Suparman, ada data Pak dari ICW 2011 sampai 2024, 20-an lebih hakim terlibat korupsi. Di 2025 ada 4 Pak bahkan yang sudah terjerat pidana. Artinya bukan jaminan Pak ya naik gaji ya Pak ya? Iya bukan jaminan. Ya jadi begini. Yang bisa menjamin itu ya, itu pertama adalah diri pribadi seorang hakim itu sendiri. Yang kedua adalah sistem pengawalan kekuasaan kehakiman. Jadi kenaikan gaji atau kenaikan take home pay hakim itu bagian dari berbagai elemen yang harus dibereskan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Pendapatan hakim di berbagai negara di dunia ini ya, selalu di dalam pertimbangan kenaikannya itu menempatkan independensi sebagai alasan untuk menjaga, mencegah independensi hakim ini ternoda. Karena itu kenaikan ini, itu baru satu bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang harus dibenahi. Tadi Pak Binsar sudah bilang perlu ada pembenahan sistem kontrol, perlu ada pembenahan sistem rekrutmen, perlu ada pembenahan sistem penempatan, promosi, mutasi, dan lain-lain. Macam-macam yang perlu dibenahi. Dulu kita pernah menggagas RUU Jabatan Hakim. Tahun 2013 itu sudah masuk prioritas di Komisi 3. Tapi kemudian ganti pemerintahan, itu hilang lagi. Ini harapan ada Pak Habibur Rahman yang ada di sini, beliau Ketua Komisi 3. Saya berharap ini muncul lagi Pak Habib ya, karena kita ingin menjadikan hakim itu tidak dalam dua kaki. Dia pejabat negara itu yang paling tepat, bukan pegawai negeri sipil. Kalau dia pegawai negeri sipil, maka hakim itu terikat dengan aturan-aturan administratif PNS. Ada DP3, wajib hadir tiap hari, dan lain-lain. Aturan birokrasi. Untuk apa hakim hadir tiap hari di pengadilan? Iya, jadi dia hanya hadir untuk sidang saja. Waktunya yang banyak itu untuk membaca, untuk training, untuk memperdalam pengetahuan-pengetahuan hukumnya, daripada dia nongkrong dari jam 8 sampai jam 4. Jadi ini barangkali yang perlu dipertimbangkan ke depannya oleh pemerintah di era Pak Prabowo ini. Banyak hal yang bisa dilakukan, terobosan-terobosan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ini momentum yang tepat untuk dilakukan itu. Dan mudah-mudahan saya sebagai masyarakat akan melihat perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan di dalam kekuasaan kehakiman. Sebab ini adalah unsur yudikatif terpenting dalam jajaran yudikatif. Karena hakim itu menentukan hak kewajiban orang, menentukan nasib orang, bahkan menentukan nyawa orang yang bisa dikirim ke regu tembak. Bayangkan kekuasaan yang sangat besar hakim itu. Wakil Tuhan di muka bumi Pak. Iya. Jadi kalau mereka tidak diperhatikan oleh negara secara maksimal, ya kita memang membiarkan kekuasaan ini rentan. Kewenangan mereka rentan. Sebab itu maka di masa lalu ketika saya masih di Jakarta, saya sempat secara sepintas menyampaikan Ketua Mahkamah Agung Indonesia itu layaknya take home pay-nya itu 500 juta. Besar sekali Pak, 500 juta Pak. Iya. Saya dimarahin oleh teman-teman Komisi 3 waktu itu. Pak itu kelebihan. Oh enggak. Setahu saya bisa dikoreksi ya, Ketua Mahkamah Agung Singapura itu 2,5 miliar per bulan. Negara sekecil itu, relatif kecil perkaranya, dan kita, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, yang satkernya ada berapa Pak Binsar? 400-an, 30-an satker. 280 juta penduduk, dengan jumlah perkara ribuan. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung itu, waduh, Pak Gayus nih paham sekali nih. Jadi harusnya sepadan mendapatkan nominal yang besar ya Pak, dengan beban kerjanya Pak. Iya, jadi dengan demikian kalau hakim-hakim kita itu take home pay-nya itu besar, maka kondusif dia di dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sudah nggak ada berpaling lagi pikirannya itu. Oke. Tentu saja didukung oleh sistem yang lain. Ya, pertama saya menegaskan bahwa kenaikan gaji itu, ya saya diskusi dengan Pak Prabowo itu udah 3 pemilu Pak. Ya kalah 3 kali baru menang terakhir. Salah satunya kalau diskusi soal hukum dengan saya soal kenaikan hakim, gaji hakim ini. Itu harus digarisbawahi, itu right, not a privilege. Itu hak.
bukan privilege. Karena memang mereka berhak mendapatkan pendapatan yang layak, yang sejahtera. Saya advokat Pak sebelum jadi anggota DPR. Saya paham sekali Pak. Saya berpraktek ke Kalimantan, berpraktek ke Sulawesi. Paham sekali. Tantangannya pelaksanaan tugas mereka itu membutuhkan biaya yang lebih daripada profesi lain. Misal dibanding dengan dosen yang menetap di satu kota. Mereka ini rata-rata tinggal bukan di home base-nya. Keluarga di Jakarta, bekerja bukan di home base-nya. Keluarga di Jakarta, ya, dia di Jakarta berdinas pertama di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Yang untuk pulang ke rumah 2 minggu sekali saja itu setengah mati Pak. Kalau beli tiket pesawat dan lain sebagainya setengah mati, gitu loh. Untuk membawa keluarga kadang-kadang sulit juga secara teknis karena belum tentu ada sekolah buat anaknya, ya kan ya, atau istrinya bekerja di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua tadi sudah disampaikan Pak Suparman soal memang betapa strategisnya jabatan hakim ini. Sehingga saya itu waktu 5 tahun di DPR kunker akrab sekali dengan istilah AKBP. AKBP singkatan dari? Anak kos belakang pengadilan. Jadi hakim-hakim kita ya mirip sekali. Hemat atau gimana nih Bang Habibur Rahman? Artinya istilah kan sudah bapak-bapak semua Pak. Ya, tapi menjadi anak kos. Entah siapa yang laundry bajunya, siapa yang ngurus makan paginya. Karena nggak sanggup sewa rumah, sanggupnya sewa kamar kos, gitu loh. Ya kan? Itu akhirnya kesejahteraannya menurun sekali, gitu loh. Nggak bisa merawat diri sendiri Pak. Sampai mohon maaf, innalillahi, banyak yang sakit meninggal di kamar kos karena nggak kerawat. Ya? Karena misalnya biasa masak dimasakin, mungkin dia masak beli yang kurang sehat makanannya. Ada almarhum kawan kita Bang Daniel Bang. Ya, LBHI itu kan jadi hakim tipikor meninggal di ini. Kawan saya juga ada almarhum. Karena memang menjadi tidak terawat, kondisi kesehatannya pun terabaikan. Nah sehingga itu adalah hak mereka yang sudah berapa tahun, sejak tahun 2014 kalau nggak salah Pak Binsar ya, nggak pernah ada kenaikan. Nah 2012 ya. Nah saya kemarin ngobrol dengan teman-teman IKAHI. Ya memang betul persoalannya bukan sekedar gaji untuk menghilangkan korupsi ini, soal sistem juga ya. Karena tapi kalau haknya tidak dipenuhi, tentu godaannya besar orang untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada kriminal. Yang kami ngeri itu Bang, hak tidak dipenuhi, jalan pintasnya mereka mengambil uang-uang seperti itu Bang. Ya makanya saya ini orang partai politik, ya kan ya. Kita tahu sekali, misalnya kita bagi uang saksi nih kepada pengurus tingkat provinsi untuk membagikan uang saksi ya untuk pemilu ya ke pengurus yang tingkatnya kecamatan. Kalau nggak kita kasih lebih ke pengurus yang tingkat provinsi untuk ongkos dia keliling kecamatan, sama aja ngajarin ada uang saksi yang nggak di-deliver. Karena ya buat kepentingan dia muter. Ditilep? Ya bukan ditilep, artinya kita mengajarkan dia untuk menilep gitu loh. Kalau kita pakai instruksi-instruksi saja, ya kan, tidak memahami kondisinya seperti itu. Memang itulah faktanya Pak. Kalau orang tidak terpenuhi haknya, yang kekhawatiran brother tadi, ya bisa terjadi. Tapi bukan berarti ketika terpenuhi haknya otomatis semua selesai. Godaan-godaan itu. Ada masalah-masalah lain. Masalah bagaimana pengamanan sistem ya. Peradilan ini dan lain sebagainya itu akan kita kerjakan bersama. Kedua, selain hakim ini masuk ke soal undang-undang jabatan hakim. Saya kemarin di IKAHI, saya bilang sama seperti KUHAP. KUHAP ini kan jadi batu lama sekali Pak, mandek Pak. Jadi ketika kemarin saya alhamdulillah dipercaya teman-teman jadi ketua Komisi 3, gampang aja saya panggil tim ahlinya Komisi 3, saya panggil Badan Keahlian DPR, ya kan ya. Saya jelaskan kurang lebih apa yang dibikin, mereka bikin draft lalu dibikin. Kemarin waktu acara IKAHI saya bilang ada Pak Ketua Mahkamah Agung ya, ada Pak Yanto tadi segala macam. Udah tunjuk saja tim dari IKAHI. Minggu depan datang ke Komisi 3, ya kan? Nanti saya pertemukan dengan tim ahli Komisi 3. Kalian bikin draft, kami coba koreksi. Kemarin sudah Pak, alhamdulillah Pak. Itu langkah cepat konkret terbuka saja. Teman-teman IKAHI dipimpin ada Pak Yanto, ada berapa orang sudah datang ya kan ke Komisi 3, saya perkenalkan dengan tim ahli untuk digodok jadi draft awal. Insya Allah
dalam periode ini undang-undang jabatan hakim ada hadir gitu loh. Tepuk tangan Selesai. boleh buat DPR. Ini janji Bang yang harus ditepati Bang ya. Disitulah ya kita benar-benar bisa mendudukkan hakim dalam posisi sebagaimana layaknya. Oke. Ya, dia hak beliau, kewenangannya, perlindungannya dan lain-lain sebagainya kita atur. Bukan hanya soal duit Pak. Ini bukan hanya soal duit ya. Tapi bagaimana kita memposisikan orang yang terhormat dengan cara-cara yang terhormat juga. Dan baru ya bersamaan dengan itu tentu masalah kita ini kan selalu kalau ini naik yang ini berasa dianggap tidak penting dong. Enggak begitu, ya kan? Semua penting. Tapi jangan khawatir. Kita percaya pada optimisme Pak Prabowo. Kadang-kadang saya orang di sekitar Pak Prabowo aja kaget-kaget, wih kok berani sekali. Tapi ternyata apa yang selalu disampaikan selalu terwujud gitu loh. Pertama hakim, kemudian panitera, guru, dosen. Kalau kita bicara soal ini kan berarti bicara soal bagaimana memicu pendapatan negara. Oke. Mulai dari pemberantasan korupsi yang ratus-ratus triliun sudah disikat, lalu faktor-faktor lain, bagaimana tadi Pak Prabowo bilang soal bioenergi, ya, di mana kita nanti bisa meninggalkan ketergantungan kita pada fosil. Saya tadi juga diskusi bagaimana maksimalisasi pendapatan negara dari telekomunikasi digital kayak begini segala macam, banyak sumbernya Pak. Ternyata alhamdulillah Tuhan Maha Besar, Allah itu maha baik buat bangsa kita. Kita ini sumber dayanya itu nggak habis-habis. Habis minyak timbul batu bara, timbul nikel, timbul pasir silika dan lain sebagainya. Ternyata ya saya yakin dengan optimismenya Pak Prabowo. Jadi ya. semua janji ya, akan ditepati, bukan omong-omong semata ya Bang Habibur ya kan Rahman ya, pelan-pelan tapi pasti ya insya Allah semuanya kita maksimalkan. Baik, saya boleh beralih ke Prof. Said Karim. Anda sepakat dengan kenaikan gaji hakim walaupun tidak menjadi jaminan bahwa ketika gajinya tinggi akan bebas dari godaan-godaan uang yang berperkara. Prof. Said. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam baik kepada hadirin yang berada di studio maupun para pemirsa TV One di seluruh Indonesia. Pertama-tama, kalau kita bicara tentang kenaikan gaji hakim, maka kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang gaji hakim itu. Tadi Pak Prof. Binsar sudah mengemukakan, ya memang beberapa deregulasi dalam bentuk peraturan pemerintah, misalnya dimulai PP 94 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ada Perpres nomor 5 tahun 2013 khususnya untuk para hakim ad hoc. Lalu kemudian ada PP 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, tata usaha negara dan agama. Terakhir adalah PP 44 tahun 2024 yang tadi tidak perlu lagi saya jelaskan karena secara bersahaja dan sangat jelas telah dijelaskan oleh Prof. Binsar. Setelah kita mengetahui deregulasi atau dasar hukum tentang yang mengatur gaji para hakim, maka selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa upaya pemerintah Bapak Presiden Prabowo untuk memperbaiki peradilan kita dewasa ini dan menaikkan gaji para hakim adalah merupakan langkah kebijakan yang sangat tepat. Diharapkan bahwa dengan peningkatan gaji para hakim ini, maka meningkat pula kualitas kerja hakim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan tupoksinya dalam menciptakan keadilan dan kepastian di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, perkenankan lagi saya mengungkapkan bahwa ada sejumlah pertanyaan bahwa kalau gajinya dinaikkan, apakah ada jaminan bahwa integritasnya pun meningkat? Ya,
untuk ini perkenankan saya untuk mengemukakan pendapat saya bahwa menaikkan gajinya ini itu jauh lebih baik. Oleh karena dengan pendapatan yang sepadan dengan kebutuhannya, maka ruang-ruang untuk mendapatkan pengaruh itu dapat dieliminir, dapat diperkecil. Sehingga kita harapkan hakim kita itu semakin memiliki komitmen yang kuat, memiliki integritas yang kuat. Karena kenaikan gaji itu tidak hanya setelah kenaikan gaji tidak diikuti dengan langkah berikutnya. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintah dan pihak terkait akan mengikutinya dengan langkah yang disebut dengan pengawasan internal dan eksternal. Seperti misalnya pengawasan di bidang internal. Maka Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia akan meningkatkan kinerjanya dan akan semakin mendekatkan harapannya kepada harapan masyarakat. Demikian pula Komisi Yudisial. Pada Komisi Yudisial ini kita berharap ke depan tidak hanya memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi atau punishment, tapi jikalau sekiranya memungkinkan Komisi Yudisial ini dapat diberikan kesempatan untuk menjatuhkan punishment pada kasus-kasus tertentu. Menarik ini, diksi soal Prof. Said mengatakan bukan dihilangkan tapi kita bisa mengeliminir, meminimalisir kasus-kasus jerat pidana yang menghantui hakim. Sesaat lagi Prof, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Baik.